Puji Tuhan, ketika 2 tahun yang lalu saya ada di tempat ini, satu sukacita besar kalau kembali sore hari ini boleh ada di tempat ini dengan perjalanan dan satu kisah dan satu kesaksian yang luar biasa. Slide saya siapkan yuk. Yes. Tahun 2023 saya masih ingat, lahirnya juga masih saya simpan. Ini ketika itu saya datang dalam keadaan sakit. Saat itu saya datang dalam keadaan yang lemah. Saya didampingi istri saya saat itu, waktu itu masih ada Pak Yahya di sini. Ibadah kedua seperti inilah. Dari hotel saya mau berangkat saja sudah enggak kuat. Tapi ketika saya naik mimbar, Tuhan kuatkan, 1 jam selesai ibadah, saya hampir pingsan. Saya kembali ke hotel, besoknya tanggal 22 Mei saya sempatkan karena saya hobi sekali minum kopi. Jadi saya sempatkan mampir di, siapa ini yang telanjang? Yes, saya sempatkan ke sana karena saya memang sangat hobi kopi pahit, kopi hitam. Biarpun saya sepertinya begini, tetapi jujur ya, tubuh saya lemah sekali saat itu. Singkat cerita, saya balik sampai Jogja, sampai Jakarta. Saya periksa karena fisik saya semakin hari semakin drop, semakin lemah. Di dalam perut saya merasakan ada sesuatu yang menyodok saya. Sore saya selalu menggigil kedinginan dan kesakitan yang luar biasa. Malam hari tidur dengan AC yang sangat dingin. Saya nggak bisa tidur tanpa AC yang dingin. Jadi saya selalu minta AC-nya dingin. Tapi keringat saya, baju saya itu seperti orang mandi. Every night, tiap malam. Saya rasakan nggak ngerti kenapa badan saya kok nggak nyaman ya. Dan sesuatu yang luar biasa saya percaya ketika itu tahun 2020 ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa COVID masuk Indonesia, saya di tekstil. Orang di tekstil hari-hari ini kena dampak yang paling berat di ekonomi. Ketika ekonomi belum selesai, ribuan karyawan kami bahkan kena PHK dan sebagainya. Jujur saya nangis. Apakah itu dampak terlalu berat pola pikir saya nggak ngerti. Sepertinya hari-hari itu saya gelap. Klik yuk. Gelap, saya nggak ngerti gambar ke depan seperti apa dan sebagainya. Ketika itu saya rasakan ada terjadi badai. Klik. Hanya pikiran saya saat itu, masih adakah mukjizat? Saya seperti diombang-ambingkan di atas perahu yang kena badai besar. Klik. Yes. Seperti gambaran ini loh. Ketika ekonomi belum selesai, saya lahir di tekstil. Saya bangun pabrik tekstil di Kerawang, Jawa Barat. Saya berkembang pabrik tekstil di Magelang, Jawa Tengah. Tapi ketika terjadi krisis, saya gontai. Sepertinya saya diombang-ambing badai yang sangat berat. Dan jangan-jangan yang sedang pegangan tiang di tengah-tengah perahu ini, jangan-jangan Matius Wibowo. Yang sedang kena badai ekonomi. Yang sedang kena badai pekerjaan. Saya tahu bahwa sore hari ini pun kita mungkin juga ada yang mengalami badai, mungkin bukan ekonomi, mungkin bisa datang dan mengatakan saya kena badai rumah tangga, badai kesehatan dan lain sebagainya. Saya rasakan gak nyaman. Badai ekonomi belum selesai. Pulang dari sini tadi saya ceritakan tadi dibuka. Seluruh jadwal pelayanan saya 23 tahun, tahun 2020 saya mulai melayani Tuhan antar gereja, antar sinode. 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Saat itu drop jadwal pelayanan saya cancel semua karena saya sudah fisik sudah lemah sekali,
Saya periksa ke Jakarta dan saya divonis kanker. Saat itu di Jakarta dikatakan bahwa kanker saya sebesar 6,5 cm. Saya kena limfoma kanker kelenjar, getah bening. Umumnya ada di leher atau di ketiak atau di mana. Tetapi yang saya punya ada di dalam perut yang terbesar. Saat itu di Jakarta divonis 6,5 cm kanker saya yang ada di perut. Jujur, saya drop. Klik ya. Yes. Tadi saya pulang dari Pontianak 22 Mei. Saya dirawat di Jakarta, kemudian saya opnam untuk menentukan kanker seperti apa, sebesar apa. Hampir 1 minggu saya ada di opnam di Jakarta. Dan dokter pribadi saya mengatakan bawa Singapura. Jujur saat itu ekonomi berat. Saya masih nawar, mbok jangan dibawa Singapura, saya nggak di cover asuransi, sehingga saya ngomong, mbok jangan Singapura itu mahal, saya tahu. Saya pilih, aku kirim ke Malaysia saja. Dokter tidak mengatakan di Malaysia jelek, enggak, Malaysia sangat bagus dokter-dokternya dan perawat. Tetapi dia katakan di Malaysia ini overload. Kasus kanker limfoma yang di perut, dibutuhkan dokter yang fokus benar-benar. Dianjurkan saya tetap ke Singapura. Ini. Yang sebelah kiri itu foto opa saya. Saya. Ketika stres berat. Terus turun untuk jalan ke pesawat saya nggak kuat loh. Maka sudah didorong. Waktu itu adik saya ini nengok saya ada di Jakarta juga. Saya nggak ngerti. Kok begini ya? Sampai di Jakarta singkat cerita, saya dipegang satu dokter yang dokternya juga sama dengan pegang Pastor Robert Lea, kalau Anda pernah kenal, pencipta lagu rohani. Ini sama, dia juga kena kanker, limfoma, tapi dia sebesar 8 cm. Tapi dia juga Tuhan pulihkan. Singkat cerita, sampai di sana saya diperiksa oleh satu dokter kanker di Singapura. Klik yuk. Anda lihat. Yang di Jakarta dikatakan 6,5 cm, tiba-tiba dokter Singapura, ini lewat PET scan. Diperiksa, 30 menit saya masuk mesin PET scan. Keluar hasil ini, yang besoknya saya diberitahu bahwa 15 Juni kanker saya sudah menjadi sebesar 12,5 cm. Jujur, saya hancur. Malam itu saya tidak opnam, jadi dokter yang merawat saya tidak pernah setuju kalau pasien masih kuat untuk berjalan atau kuat untuk dibawa ke rumah sakit untuk tetap stay-nya di hotel atau di rumah. Saya tinggal di hotel, tapi setiap hari saya harus ke rumah sakit. Jujur ketika divonis menjadi 13 cm, saya makin gak karuan, saya loyo. Saya tidur di hotel, tapi setiap hari saya ke rumah sakit. Dari hasil setelah 15 Juni ini, saya teriak. Saat itu malam sekitar jam 1 waktu Singapura, berarti jam 12-an waktu sini. Saya komplain, daging saya lebih kuat. Sekali lagi saya ulangi, seorang pendeta jatuh. Seorang pendeta komplain dengan Tuhan. Tuhan, ekonomi belum selesai loh Tuhan. Masih divonis kanker. Stadium 4. Gak main-main. Malam itu saya teriak. Tuhan, yang seperti apa sih yang saya layani? Ini seorang pendeta. Yesus yang mana yang saya layani? Aku gak sanggup Tuhan. Saya teriak. Enggak adil Tuhan. Sekali lagi, malam itu saya jatuh. Daging saya lebih kuat.
Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Amin. Malam itu saya jatuh, benar-benar jatuh dalam arti saya hanya teriak. Tuhan yang mana? Yesus yang seperti apa sih yang saya layani, yang saya sembah? Sampai menjelang pagi, istri saya tertidur di bed sebelah. Saya sendiri sambil saya teriak. Menjelang pagi, terus saya teriak, saya komplain terus. Serasa di depan ini jalan saya tertutup. Adanya takut membayangkan kanker saya 13 cm. Yang putih yang terang ada panah inilah kanker saya. Jujur, saya nggak ngerti. Terus saya hanya teriak. Saya menjelang pagi. Saya merasakan sudah nggak ada jalan deh. Sudah tertutup. Adanya hanya takut. Semuanya terkunci. Takut saya. Seorang pendeta. Klik yuk. Seperti murid Yesus saat menghadapi Yesus yang disalib. Keadaannya itu malam itu mungkin sama, ketika hari sudah malam, aku juga tahu ini sudah menjelang dini hari. Adanya saya ketakutan murid-muridmu Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Saya juga membaca di depan sudah terkunci, nggak ada jalan. Karena takut. Bahkan berlanjut, sepertinya ketika semuanya klik yuk, sudah terkunci. Semakin saya teriak, Tuhan ini benar gak adil Tuhan. Buntu, kecewa, marah adanya. Saya komplain. Sampai menjelang pagi, saya dengar-dengaran satu ayat. Saya percaya bahwa saat itu Tuhan berbicara dengan saya bahwa rema buat hambanya. Klik ya. Ketika saya buntu, kecewa, marah. Menjelang pagi satu ayat klik. Yes. Yuk satu ayat ini baca bersama dengan suara keras. Yuk 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang kalau tidak melalui aku. Kata-kata ayat ini dengan keras berbicara kepada saya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sombong saya masih keluar. Saya mendengar itu, saya tutup mata saya, tutup telinga saya dengan bantal. Semakin keras dia berbicara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi sekali lagi sombong seorang pendeta keluar. Saya teriak. Aku hafal ayat itu Tuhan. Tapi sekarang aku sakit. Sombong. Ayat ini kan kamu jawab untuk Thomas ketika engkau menawarkan banyak rumah di rumah Bapakku nanti. Aku akan tunjukkan jalan itu. Thomas bertanya, aku nggak ngerti jalan itu. Yesus menjawab ini. Sombong saya. Saya nangis. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang dingin. Dan saya percaya, klik ini adalah rema buat hambanya. Terus satu ayat ini terus berbicara. Terus akulah jalan apapun keadaanmu. Akulah kebenaran. Apapun keadaanmu, akulah hidup yang benar. Terus, saya mulai, iya ya. Saya merasakan menjelang pagi itu, di depan saya merasakan bahwa Yesus ada di depanku, di depan pembaringan saya. Di tengah saya kesakitan yang luar biasa, saya merasakan ada satu tangan Tuhan. Klik ya. Ketika tadi murid-muridnya ketakutan berlanjut. Pada waktu itu sepertinya datanglah Yesus di depan saya. Kata-kata ini. Damai sejahtera bagi kamu Matius.
Saya nangis sujud. Iya. Puluhan tahun aku melayani Engkau, aku tahu, aku kenal, aku dekat Engkau. Kenapa aku bisa jatuh seperti ini? Hanya karena kanker. Saya sujud. Saat itu saya mulai damai. Iya. Apapun keadaannya, hanya Yesus jalan. Hanya Yesus kebenaran. Hanya Yesus hidup. Tepuk tangan dong. Saya bangun. Istri saya bangunkan, sorry. Saya mohon maaf, istri saya capek, mungkin hari ini tidak, tadi pagi ada di hotel. Istri saya badannya besar, gede ya, atau kecil. Kecil tapi dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia bangun, dia peluk saya, Mi, aku jatuh, Mi. Saya hanya komplain semalaman. Istri saya peluk, Bi, ayo kuat, Bi. Tiba-tiba dia bisikan satu kalimat yang menjadi berkat juga. Dia, ayo Bi, sepakat. Bi. Ayo. Begitu mendengar sepakat saya teringat, ayo klik satu lagi yuk. Di dalam Matius 18 ayat 18 dikatakan apa yang terikat di bumi akan terikat dilanjutkan ayat 9 klik 19 klik dan lagi. Aku berkata kepadamu jika 2 orang, sekali saya ulangi, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka yang sepakat ini akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Saya nangis, saya peluk istri saya. Yes Mi, ayo sepakat Mi. 2 orang di dunia sepakat aja punya kuasa. Sama-sama dengan saya katakan yuk sepakat. Sama-sama dengan saya katakan punya kuasa. Itu di dunia. Apalagi sepakat dengan Tuhan. Saya percaya kok 2-3 orang berkumpul. Seperti hari ini. Saya gak pernah mau lihat jumlah. Mau berapapun jemaatnya bagi saya sama. Semua adalah jemaat Tuhan. Amin. Di Medan saya biasa khotbah di rumah persembahan dengan ribuan jemaat. Tapi saya gak pernah kepengaruh. Sama kok. Engkau demikian berharga di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jujur saat itu saya berkata, yes aku mau sepakat. Saya mulai tenang. Istri saya peluk saya. Ayo Bi semangat, sepakat. Singkat cerita, dokter memutuskan saya di kemo 6 kali. Satu paket itu 6 kali kemo, sekali kemo ratusan juta di Singapura. Tapi sekali lagi tidak hanya kemo, ternyata ada satu suntikan yang harus masuk ke kanker saya. Nggak tahu, mungkin obat terbarunya saya nggak begitu tahu. Tetapi singkat cerita, saya mulai tenang. Untuk menentukan resep ini dibutuhkan hampir 2 minggu saat itu dokter. Supaya tidak terlalu overdosis atau kurang. Supaya tepat. Singkat cerita saya diizinkan saya minta izin pulang ke Indonesia menunggu obat ini ketemu dan saya ditelepon kembali, yes, kemo dimulai. Badan saya masih sakit. Setiap malam masih menggigil. Keringat dingin keluar. Perut gak karuan sakit, tapi saya mulai damai. Karena saya percaya ada damai sejahtera bagi kamu. Saya terima itu kok. Saya mulai tenang, damai. Saya mulai, begitu ditelepon, saya mulai jalan kemo. Orang di kemo tuh gak nyaman. Rambut rontok. Mulut hancur. Ini bibir saya, mulut saya ini rusak semua waktu itu. Makan apapun gak bisa, mau muntah gak karuan. Tapi istri saya ngomong, ayo Pi semangat, sepakat, engkau bisa, lalui katanya. Yes Mi. Jalan kemo 1. Kalau orang di kemo, hari ketiga dari 2 atau ketiga dari di kemo, tenaga kita habis. Gak punya tenaga. Untuk narik tas jinjing yang masuk ke kabin pesawat, gak kuat saya. Sehingga cerita gak nyaman, tapi saya masih damai. Karena saya terima damai sejahtera
Saya jalani terus, kemo 1, kemo kedua. Ketika damai, adakah masalah? Acap kali seperti ini, sepertinya. Tanggal 13 Agustus hari Minggu, saya harus terbang ke Singapura karena besoknya Senin saya harus diulang kemo ketiga dan PET scan untuk melihat kanker saya. Sampai di Singapura siang menjelang sore, istirahat sebentar di hotel, kemudian sore saya keluar dengan istri saya untuk cari makan dulu. Selesai makan, tiba-tiba saya melihat lampu ini kok gelap. Saya bilang, nafas saya kok tersengal-sengal lagi. Saya merasakan, Mi. Saya panggil istri saya, Mi, aku kok pusing ya. Ini kok saya lihat makin redup, Mi. Aku gak kuat. Nafas sulit. Saya bilang, ayo, istri ngomong, ayo Bi, sepakat berdoa. Yang penting pulang kembali, jalan kembali ke hotel dulu. Saya kuat kira-kira dapat 7 langkah, tiba-tiba semakin gelap. Di tengah jalan, saya sudah gak kuat. Tapi saya masih mendengar, tapi mata saya sudah gak bisa lihat, gelap semua. Tiba-tiba istri saya teriak. Saya mohon maaf, gambar ini mungkin agak mengerikan, jika gak tahan tutup mata saja, yuk klik. Yes. Ini di tengah perjalanan tiba-tiba istri saya teriak, pendarahan. Celana saya yang krem muda seperti ini, krem coklat muda, penuh darah dengan darah yang terus lihat menjadi hitam seluruh celana saya. Berliter-liter darah keluar. Klik dulu ya biar enggak tegang. Yes. Singkat cerita, istri saya kontak dokter, dikirim ambulan. Kontak juga anak bapak gembala saya yang memang stay di Singapura. Dia datang, namanya Milka, anak gembala saya. Ngerti saya pendarahan begitu, dia nangis. Oh Matius. Saya dipeluk sambil nangis, tapi saya merasakan saat itu. Perut saya kok enteng tuh. Aku kok nyaman ya. Sampai saya teriak, Mi, saya bilang sama istri saya sama Milka, Mil, ini perut saya, perut Om ini kok enteng loh. Jangan-jangan ini Tuhan sedang merontokkan kanker Om loh. Anak bapak pendeta saya sambil peluk saya nangis, dia bilang, Om punya iman, ya punya iman, tapi jangan gede-gede Om. Singkat cerita, tapi bener loh, saya dibawa ke IGD ini, saya bahkan bercanda dengan perawatnya di ambulan. Dia bilang, aku sudah gak sakit loh. Tapi saya masih gelap saat itu, gak bisa lihat. Sampai di sana saya ditransfusi darah. Dokter kanker yang merawat saya bingung darah dari mana ini, sebanyak ini. Kemudian dipanggil dokter khusus perut, khusus kolonoskopi, endoskopi untuk memeriksa usus saya atau lambung saya atau bagian mana perut saya yang sobek, yang rusak, pendarahan begitu banyak. Datang dokter saya diperiksa lengkap, difoto. Singkat cerita, paginya saya ditunjuk hasilnya. Dokternya berkata, gak ketemu tuh. Usus semua baik, lambung baik, apapun yang di perutmu baik, tidak ada luka. Saya gak ngerti ini pendarahan dari mana ini. Dipanggil dokter kanker, kemudian berunding, kemudian diputuskan, oke, besok pagi diulang PET scan. Saya masuk alat itu lagi, yang pertama menentukan 13 cm itu 30 menit saya masuk mesin itu. Saya diulang, dimasukkan di PET scan itu, tiba-tiba saya mulai tegang. Kok lama ya kali ini? Yang pertama dulu untuk menentukan kanker saya hanya 30 menit. Ini kok lebih 1 jam, alat ini kok nggak berhenti, jalan terus. Ini seperti lorong begitu, mesin canggih. Di ruangan tersendiri, dokter di balik kaca sebelah sana. Mesin ini jalan terus 1 jam lebih, saya mulai tegang. Ini kok nggak selesai. 1,5 jam kira-kira, mesin itu berhenti ceklek. Dokter tiba-tiba dari balik kaca berdiri hanya begini memandang saya. Persis saya melihat dari balik kaca. Dokter hanya begini melihat saya. Semakin tegang saya. Aduh, jangan-jangan perut saya hancur. Ruang saya PET scan periksa itu tiba-tiba diketok. Seorang perawat masuk. Saya memilih
bahasanya bahasa Melayu karena saya nggak fasih berbahasa Inggris. Sehingga datang perawatnya dari Malaysia, saya mohon maaf pakai jilbab, bahasa Melayu, masuk pakai masker. Maskernya kenceng, tebal sekali, kenceng sekali, suaranya agak nggak jelas. Ya mak, nona minat nih uang mak. Nah, ini perawat mak, nona minat nih uang mak. Saya pikir loh ini perawat kok ngenyek ya. Ngomongnya lo kok mak, nona minat nih uang mak. Kan nggak mungkin saya jawab enak ngenyek nih uang gimana. Nggak, ternyata perawat itu ngomong dokter minta diulang. Mak gimana mak, nona minat uang mak. Saya bilang, ya saya pasti jawab juga dong. Baik, nggak mungkin saya jawab, ya mulai hanya dong. Kan nggak mungkin. Singkat cerita, ini cover untuk saya PET scan ini dibuka untuk disiapkan. Kemudian saya diberi minum. Sebelum di PET scan selalu diberi minum berliter-liter. Saya disuruh minum lagi. Setelah selesai dari 5 menit, susternya masih nungguin saya dengan masker yang sama. Masih ngomong, mak, siapa? Tanya mak, siap mak, sudah nyam. Saya nyam, mak, siap. Nggak, singkat cerita saya akhirnya diulang. Begitu siap saya bilang, oke, saya siap. Saya diulang lagi. Ketika saya diulang PET scan untuk melihat cancer saya. Diulang lagi, masuk mesin lagi, mesin dijalankan. Wow. Saya dapat ini, ayo siapkan. Di tengah saya diulang PET scan. Ada sesuatu yang luar biasa, klik ya. Filipi 4 ayat 13. Segala di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tetap percaya Tuhan. Saya terus diulang PET scan, hanya pujian ini yang saya nyanyikan. Segala perkara dapat ku ada damai di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saya dapatkan ayat ini ketika diulang PET scan. Saya damai. Tapi jujur yuk, belum selesai di PET scan kira-kira 20 menit. Saya ngomong, ada sesuatu yang menggelitik saya. Iya, engkau bisa tanggung. Bahkan aku pun kuat sampai detik ini, Ebenezer. Saya kuat. Tapi kalau ditanggung terus capek loh. Aku bilang aku sudah capek Tuhan. Wow. Ternyata firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Ternyata tidak hanya tanggung kata firman. Saya tidak mengatakan terjemahan bahasa Indonesia salah, enggak. Tapi saya dilengkapi lewat King James, klik. Yes. Sama Filipi 4 ayat 13, I can do all things. Saya dapat melakukan itu. Segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Tidak hanya tanggung. Lakukan. Berikan tepuk tangan dong. Amin. Saya nggak ngomong biarpun saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi sekali lagi. Ini sudah melengkapi hamba. Tuhan kita nggak hanya nanggung. Bahkan ayo dia mampu lakukan. Engkau juga bisa lakukan. Amin. Selesai di PET scan. Hasilnya nggak langsung diberikan ke saya. Saya diulang PET scan ini diperiksa ini tanggal 16 Agustus. Berarti besoknya saya tanggal 17 Agustus. Dokter PET scan mengatakan besok menghadap dokter cancer kamu. Tanggal 17 Agustus saya masuk ruangan dokter cancer saya. Dokter duduk di kursi, di depannya meja besar. Klik yuk. Ayo klik. Yes, di meja besar
ada satu amplop besar. Isinya hasil PET scan, hasil lab saya dan sebagainya. Pathway radiologi tanggalnya 16 Agustus, tanggal saya di PET scan, berarti tanggal 17 Agustus Indonesia merayakan kemerdekaan, amin. Ternyata merdeka buat saya loh. Tapi ceritanya, saya masuk di situ, ini saya lihat nama saya bukan baptisnya nggak dicantum, tapi Setio Wibowo, dokter yang merawat saya, dokter Chopra Akil namanya, dokter Hindu. Tapi luar biasa, dia ikut nangis ketika ini mukjizat ini. Nah, sampai di bawahnya baca dokter, bawahnya bahasa Inggris lagi saya panik. Oncor cari cancer centre. Saya tegang lagi. Aduh, cancer. Dokternya diem lagi. Saya nanya, dok gimana hasilnya? Diam. Makin tegang saya. Aduh. Dok, hasilnya gimana dok? Dokter senyum. Kemudian saya dapat tangan. Good news. Berita baik. Wow, saya senang. Berita baik gimana dok? Saya pikir berita baiknya itu paling kanker saya mengecil ya dok. Dokternya bangkit berdiri, malah justru salam lagi. No, good news. Wow, dia buka lagi, klik satu lagi yuk. Yes, Anda lihat 15 Juni, 13 cm, 17 Agustus saya lihat. Dokter mengatakan, kanker kamu 0. Kosong, tidak ada lagi kanker. Saya kaget. Saya nanya waktu itu, ini yang gede dok. Lah yang kecil-kecil yang sudah menyebar gimana? Kalau dokternya orang Jawa loh ya. Dia ngomong, kalau yang gede aja hilang, apalagi yang kecil. Bablas angine. Tapi dengar, saat itu saya sujud. Saya dengan istri saya pelukan. Thanks Lord. Saya panggil Jesus. Dokter mengatakan, dan saya percaya dokter mendengar saya panggil nama Yesus, dia orang Hindu. Dia bilang, Jesus. Dokternya menangis ketika lihat saya berpelukan. Istri saya senang. Dia ngomong, dok kalau gitu, saya ini kan kemo yang ketiga. Dia ngomong, kalau gitu kemonya gak usah dilanjut ya dok, cukup 3 kali ya dok. Pikirnya ngirit. Sekali kemo di atas 100 juta di sana. Yes, dokter ngomong, no dilanjut sampai 6. Karena ada sesuatu suntikan yang juga harus 1 paket. Gak apa-apa bagi kami. Yang penting kami sukacita bahwa Tuhan membuat mukjizat, amin. Istri saya nanya lagi, kalau begitu waktu pendarahan kemarin, minggu kemarin pendarahan besar itu, saat itu kanker rontok ya dok? Dokternya jawab apa? No, tidak ada kanker rontok karena pendarahan. Tapi kanker akan larut lewat keringat, lewat air kencing, mohon maaf, air seni. Sehingga kita sering untuk minum banyak ketika kanker, itu. Supaya larut di situ. Tidak ada kanker sembuh karena rontok pendarahan. Tapi dia tunjuk saya. Tapi kasus pastor. Dia panggil saya, kasus pastor. Saya gak bisa nerangkan secara medis lagi. Saya percaya ketika dunia sudah mengatakan tidak mungkin. Saat itulah Tuhan sedang bekerja. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Dan saya percaya sebetulnya dengan Yesaya 45. Dia membuka pintu-pintu untuk terus memakai setiap yang ada dengar. Gereja ini bertumbuh bukan hanya satu Pak Samuel Sianto atau Pak Yoel Sianto. No. Ayo, Tuhan siap memakai engkau. Yang setuju katakan amin. Saya berkata, jadikan aku sebagai alatmu Tuhan. Amin. Singkat cerita teman saya gembala di Jakarta minta pelanu. Ayo Pak Matius ayo kesaksian. Di Medan, GPI Medan juga telepon saya. Pak Matius kesaksian. Saya ngomong saya malu, saya masih gundul. Hasil saya PET scan diulang terus. Sampai dengan November. PET scan diulang lagi. Apakah 0 benar? Tetap hasilnya bersih kanker saya. Sehingga saya mulai kesaksian. Ketika di Medan mengatakan saya malu, saya masih gundul. Loh,
pendeta sana mengatakan, Pak Matius, cancer aja Tuhan sembuhkan kok. Apalagi cuma urusan gundul. Klik satu lagi yuk. Ini Desember 2023. Kira-kira ganteng gundul apa ganteng ada rambutnya? Gundul, besok tak gundul kalau gitu ya. Yes, hari ini dengar. Yes, ini saya pelayanan Desember mulai pelayanan lagi. Ini pas mau di Medan, saya difoto di Medan dan saya mengatakan, ini klik satu lagi yuk, terakhir. Yes, siap jadi terang, amin. Siap bercahaya. Dan orang-orang yang bijak jadilah orang bijaksana. Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan akan terus telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Inilah firman Tuhan, yang setuju katakan amin. Seperti bintang-bintang untuk tetap sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan dong. Biar kesaksian ini jangan hanya hambanya. Ini bukan katanya. Saya alami sendiri. Terima juga. Amin.